Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang mengapa dia begitu mencintaimu. Oke, apa yang membuat dia begitu mencintaimu? Kita tarik dulu energi dia ini siapa ya yang saat ini mencintai kamu, yang begitu mencintai kamu. Oke. Aku melihat di sini dia adalah orang yang mungkin sudah berpisah ya dengan kamu. Dia ini orang yang berpisah dengan kamu karena hubungan kalian mungkin memang sudah gagal, hubungan kalian memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena ada suatu penyalahgunaan yang mungkin bisa jadi kamu lakukan atau dia lakukan, tapi I think dia yang lakukan ya. Penyalahgunaan yang cukup signifikan dan besar masalahnya sehingga dia kayak harus makanya kalian harus berpisah, aku lihat di sini ya. Dan aku melihat kayak banyak rasa kesedihan, banyak rasa tidak nyaman ya di hubungan ini karena terlalu sakit rasanya jika terus tetap bertahan. Makanya di sini aku melihat kamu dengan dia berpisah. Penyalahgunaan itu bisa jadi penyalahgunaan narkoba, wewenang, jabatan yang seperti itu ya. Oke, why this is satu jatuh. Ini yang jatuh ada The Hermit. Dan perpisahan ini juga memang dia lewati untuk mengisolasi diri dia ya, dan mencoba untuk menyembuhkan rasa patah hati dia, rasa kalau dia memang punya salah ya, ya introspeksi diri gitulah ya. Intinya dia aku lihat menyembuhkan rasa patah hati dari masa lalu atau rasa bersalahnya dari masa lalu. Tapi ketika ternyata dia memilih atau ketika kalian berpisah, aku melihat di sini dia ngerasa kesepian, dan bahkan perpisahan ini tuh kayak menyakitkan bagi dia gitu, sehingga ketika nanti dia sudah selesai dengan menyelesaikan rasa patah hatinya atau introspeksi di sini, dia ingin memulai awalan baru dengan kamu. Ya, dia merasa kayak ada cinta suci yang dia masih genggam terhadap kamu gitu ya. Terus itu juga mungkin dia ini orang yang lebih tua usianya dari kamu, atau ya lebih tua lah ya dari kamu. Mungkin juga dia orang yang memang bijaksana ya. Dan aku lihat di sini memang sudah ada kendala atau mungkin penghalang di hubungan kalian sehingga akan sulit untuk bisa bersama kembali. Jadi kayaknya dia sadar ya, dia tahu bahwa butuh waktu lama, butuh usaha yang cukup keras untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Tapi ya mau nggak mau, karena dia merasa ketika dia berpisah dengan kamu, malah dia ngerasa kayak sedih, kesepian ya, tidak apa itu namanya? tidak menyenangkan lah bagi dia kayak gitu, sehingga menurut dia sudah cukup terlalu banyak waktu perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Jadi dia merasa bahwa butuh untuk ayo kita lebih banyakkan bersama gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia ingin datang lagi. Dan aku melihat juga dia adalah orang yang selama ini selalu dengan mantap meninggalkan kamu. Dia yang selalu pergi terus ya, karena dia ngerasa bahwa hubungan ini tuh kayak udah gagal gitu loh, udah nggak ada rasa menyenangkannya lagi, udah nggak membuat dia bahagia, tidak menguntungkan lagi bagi dia, nggak ada gairah atau apa gitu ya, yang pokoknya gimana gitu ya, sehingga dia ngerasa kayak udah deh lebih baik berpisah aja, ditinggalin aja kayak gitu. Taunya ternyata kamu dengan dia ini sebenarnya masih ada unfinished business, masih ada masalah atau sesuatu yang belum selesai di antara kamu dengan dia, sehingga dia mau nggak mau harus
kembali lagi dengan kamu ya. Jadi ini semesta yang mengatur rencana untuk kalian bersama kembali gitu ya. Jadi sejauh apapun atau selama apapun dia pergi dari kamu, dia akan dikembalikan kembali gitu, karena masih ada unfinished business atau ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Kemudian ada Three of Swords reverse ya, pengkhianatan yang dia pernah lakukan, ketidakjujuran, ada rahasia yang dia sembunyikan dari kamu, perselingkuhan yang dia lakukan akhirnya membuat kalian berpisah. Ya, dia orang yang pernah menyelingkuhi kalian atau pernah berbohong, atau ya dialah yang berbuat masalah lah gitu intinya ya, dan akhirnya kalian berpisah. Tapi ketika berpisah ada rasa kesepian, ada rasa sedih, ada rasa rindu, ada rasa ya nggak kuat gitu lama-lama berpisah dengan kamu. Maka dari itu di sini dia ingin rekonsiliasi lagi, dia pengen kembali lagi dengan kamu, dia pengen berbaikan lagi dengan kamu. Bahkan ada Three of Wands yang mana saat ini tuh dia sedang memikirkan untuk gimana caranya bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, bisa diterima oleh kamu lagi, dan bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius atau ke jenjang selanjutnya dari hubungan kalian sebelumnya. Bahkan aku melihat di sini dia sedang merencanakan masa depan bersama dengan kamu. Gimana caranya untuk kalian mau sama-sama menjalankan tujuan bersama di masa depan, kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku melihat juga dia juga sedang memikirkan gimana cara berkomunikasi atau menjaga komunikasi tetap intim dan tetap intens. Karena kalau aku lihat di sini mungkin selama ini masalah yang ada di hubungan kalian adalah tentang komunikasi yang buruk, atau bahkan jarang sekali ada komunikasi satu sama lain ya, sehingga cara utama ya atau masalah utama yang harus kalian selesaikan adalah jaga komunikasi itu ya. Aku lihat di sini dia masih bingung juga nih gimana caranya agar kamu dengan dia itu komunikasinya itu tetap lancar ya, tetap selalu terhubung kayak gitu ya. Dia nggak bakalan menjalankan tujuan bersama dengan kamu kalau misalkan si komunikasi ini nggak bisa terjalin dengan baik gitu kan. Kemudian dia adalah orang yang suka kebebasan, dia orang yang nggak suka dikekang. Dia adalah sosok seseorang yang suka mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan gitu ya. Dia adalah orang yang suka mengeksplor banyak hal gitu, bahkan terhadap percintaan pun begitu gitu. Makanya di sini ada pengkhianatan atau perselingkuhan yang pernah dia lakukan gitu kan. Nah, ya makanya di sini mungkin selama ini kalian kayak sulit gitu ya untuk bisa sebutannya ya, bisa menjaga hubungan atau menjalani hubungan dalam jangka waktu panjang atau dalam jangka waktu lama, karena itu orangnya masih suka kebebasan, masih suka ingin menjalani apa yang dunia ini suguhkan gitu ya. Ya, dia masih suka berpetualang lah gitulah ya intinya. Bahkan dia juga masih nggak tahu dengan persis apa yang dia inginkan dalam hidup itu, dia nggak tahu Masian ya, dengan siapa dia ingin bersama, terus itu juga jalan hidup dia mau seperti apa, pekerjaan apa yang dia ingin lakukan seperti itu ya, dia nggak tahu gitu ya. Yang penting dia ngejalanin aja kehidupan ini gitu. Terus itu juga aku melihat mungkin dia ini orang yang tidak bisa diandalkan ya. Aku lihat di sini kamu nggak bisa bergantung pada dia karena memang dia sulit gitu loh untuk diajak menjalin hubungan yang serius gitu ya kalau aku lihat di sini. Tapi kalau misalkan dia berpisah dengan kamu, dia tidak intim, tidak dekat dengan kamu, dia orang selalu kepikiran kamu terus, selalu keinget kamu terus ya, selalu selalu bernostalgia terus, bahkan ada selalu dorongan ingin kembali, ingin bersama lagi dengan kamu, ingin berbalikan lagi dengan kamu, berbaikan lagi dengan kamu, seperti itu. Oke, kenapa sih dia kok begitu mencintai kamu?
Oke, gini, masih ada yang sebenarnya dia sembunyikan dari kamu, terutama mungkin tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, ya. Masih ada yang dia tutup-tutupi dari kamu, tapi sejujurnya di sini dia ingin menjadi versi terbaru dalam hidupnya. Dia ingin menjadi sosok yang baru terlebih dahulu dan ingin memulai kembali percintaan yang baru dengan kamu. Jadi dia pengen datang memulai percintaan yang baru dengan kamu dengan versi dia yang terbaru. Saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dia dari hubungannya dengan mantan-mantannya, atau intinya di sini kayak ingin melepaskan energi mantan kayak gitu ya. Dia ingin melepaskan itu terlebih dahulu. Mungkin aku melihat kamu dengan dia sudah bertunangan, atau bisa jadi dia sudah bertunangan dengan seseorang, atau bisa jadi dia ini ingin bertunangan dengan kamu. Intinya dia ingin ada suatu kenaikan level komitmen dengan seseorang, ya kayaknya dengan kamu ya. Dia ingin adanya kenaikan level dalam berkomitmen di percintaan ini. Dan aku melihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu. Dia setelah belajar dari apa yang telah terjadi di antara kamu dengan dia. Jadi kalau aku lihat mungkin dia pernah menyakiti kamu ya menyakiti kamu. Terus juga aku melihat bahwa si dia ini tuh ingin sekali mengekspresikan cintanya. Jadi kenapa dia sangat cinta sama kamu? Karena ya memang kamulah cintanya. Hanya saja dia selalu mendenial, dia selalu menutup-nutupi, dia selalu tidak mengakui perasaan cintanya terhadap kamu. Gitu, makanya semakin hari perasaan cinta itu semakin menggebu-gebu gitu loh, karena tidak dia ekspresikan. Makanya di sini ada express your love, dia ingin mengekspresikan cinta dia sama kamu. Sama lah kayak kita mencintai seseorang tapi dalam diam, kan rasanya sakit ya, rasanya rindu, rasanya ingin terlampiaskan rasa cinta kita, rasanya ingin kayak ditunjukin tapi nggak bisa gitu kan. Jadi kayak mana tuh ya, jadi menggebu-gebu gitu loh, kangen terus, rindu terus, kayak tersiksa ya, memendam rasa cinta terus gitu. Makanya di sini aku lihat di sini dia ingin meminta maaf atas kesalahan-kesalahan dia, atas ketidakjujuran dia terhadap perasaan dia terhadap kamu. Nah, di sini makanya di sini dia ingin menunjukkan perasaan cintanya dengan kamu, bahkan dia di sini ingin ada kenaikan level di hubungan kalian. Retreat. Kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih berfokus pada hal-hal yang bersifat materi, keuangan, pekerjaan yang seperti itu ya. Aku lihat di sini memang mungkin orangnya lagi berfokus pada itu, sedang mencari pencapaian diri gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia lagi fokusnya ke situ. Sebenarnya mungkin ketika saat sama kamu itu fokus dia ke situ terus, jadi kamu sering diabaikan. Padahal sebenarnya selalu ada dorongan dari dia, dari hatinya yang semesta memang lakukan terhadap dia, agar dia itu untuk fokus gitu loh ke percintaan dia bersama kamu gitu ya. Tapi ya itu kayak mendenial gitu deh ya. Aku lihat di sini kayak selalu mendenial gitu. Jadi ya makanya di sini dia kayak menutupi perasaan dia dari kamu dan memilih untuk fokus di karir, keuangan ya yang seperti itu, hal-hal yang bersifat duniawi gitu. Karena ternyata fokus dia adalah materi, keuangan seperti itu. Oke, kemudian kenapa sih dia begitu mencintai kamu? Mengapa dia begitu mencintai kamu? Terlihat nggak? Oke. The Chaser. Oh, dia takut ditinggalkan oleh kamu. Aku lihat di sini ya. Ada rasa ketakutan akan ditinggalkan sendirian oleh kamu atau dicampakkan oleh kamu, karena dia sudah merasa kayak
bergantung atau ketergantungan gitu sama kamu, sehingga di sini dia kayak ketakutan untuk ditinggalkan oleh kamu. Aku melihat di sini ya ada chaser. Makanya di sini ketika kamu dengan dia berpisah, dia akan selalu mengejar kamu lagi gitu, karena ya dia takut kalau kamu benar-benar akan meninggalkan dia selamanya, sehingga dia tidak bisa lagi bertemu dengan kamu atau menjalani hubungan lagi dengan kamu. Entah apa yang mungkin setelah kamu berikan ke dia, mungkin semuanya ya, kamu udah memberikan cintamu yang tulus, perhatian, dikala dia lagi dalam keadaan kesulitan kamu selalu ada untuk dia, kamu tidak mengambil keuntungan yang kayak udang di balik batu tuh ya, dari dia enggak gitu, enggak ada niat-niat tertentu yang negatif dari kamu memang tulus mencintai dia, bahkan mungkin ketika dia kesulitan pun mungkin kamu selalu memberi dan membantu dia gitu ya, mau itu secara materi, moral, emosional, ataupun ya apalah gitu ya. Intinya di sini kamu selalu ada, itu mungkin yang membuat dia merasa kayak bergantung akhirnya sama kamu. Dan aku melihat di sini ya, dia itu benar-benar kayak sudah tergoda dengan kamu ya, tergoda banget sama kamu, bahkan tapi gini, mungkin bisa jadi dia ini orang yang gampang tergoda ya, karena di sini ada temptation, ada third party temptation, berarti ada suatu godaan dari pihak ketiga. Nah, jadi kalau misalkan dia digoda oleh pihak ketiga, ini orang gampang tergoda. Aku lihat di sini, ya dia orang yang gampang tergoda. Tapi aku melihat kamulah pilihan yang sehat sebenarnya di antara pilihan-pilihan dia yang lain, di antara pihak-pihak ketiga di sekeliling dia gitu ya. Kamulah pilihan yang tepat, kamu pilihan yang terbaik, kamu pilihan yang sehat. Kenapa? Karena di sini ternyata kamu orang yang sangat mencintai dirimu sendiri, kamu sangat kamu sangat menghargai dan merawat dirimu, kamu orang yang bisa bahagia dengan cinta dan hidupmu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Itu yang membuat dia merasa sangat cinta banget sama kamu, karena kamu orang yang tahu penghargaan dirimu sendiri gitu loh. Kamu sangat menghargai dirimu sendiri, kamu sangat positive thinking, kamu punya positive vibes ya, sehingga dia ngeliat kamu itu kayak menarik gitu loh, kayak sayang untuk dilepas, jangan sampai lepas gitu, karena kamu tahu kualitas dirimu, sehingga kamu tidak mau terus-terusan menjerumuskan dirimu dalam sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi kamu dengan sendirinya kamu pun kamu bisa bahagia gitu loh ya. Jadi menurut dia kamulah pilihan yang tepat, kamu adalah pilihan yang terbaik. Bahkan aku melihat ketika tapi gini ya, sebenarnya ya ada rasa ketidakpercayaan diri dari dia ketika dia bersanding dengan kamu juga gitu. Dia merasa kayak kurang gitu loh untuk bisa bersanding dengan kamu. Ada yang mungkin kamu dengan dia ada perbedaan kali ya, ada perbedaan yang cukup signifikan, sehingga dia merasa kayak nggak cukup gitu loh dengan adanya dia sekarang, mau itu secara mental, mau itu secara materi, atau mau itu secara apapun, status atau apa gitu ya. Dia ngerasa kayak sama kamu itu kayak ada ketidaksetaraan gitu, sehingga dia merasa kayak nggak cukup dengan adanya dia yang sekarang ya. Jadi aku melihat ada rasa kurang percaya diri dari dia, makanya selama ini dia tuh sering menghindari kamu, sering menyabotasi diri dia. Dia itu punya kefrustasian tersendiri yang dia rasakan di dalam kehidupan dia. Mungkin memang secara materi dia belum stabil, mungkin kamu berasal dari anak yang orang kaya, atau secara keuangan kamu lebih stabil dari dia, atau gimana gitu ya. Dan dia juga punya ego, dia juga nggak mau dipandang rendah, dia juga nggak mau hanya bergantung sama kamu, dia juga nggak mau nanti dipandang hanya memanfaatkan materimu seperti itu ya. Jadi ada juga rasa ketakutan sebenarnya untuk bersanding dengan kamu. Makanya di sini dia orangnya suka hilang-hilangan, lebih memprioritaskan pekerjaan dan keuangannya atau hal-hal yang bersifat duniawi, karena si dia ini ada suatu ketakutan yang dia rasa perlu untuk distabilkan dulu gitu ya. Oke, kita lihat lagi
energinya, kenapa dia begitu mencintai kamu. Oke, ada happy. Wow, oke. Message in a bottle. Oke. Time for a nap. Building blocks. Ada apa nih? Yang pertama, aku lihat di sini kamu yang sering bertanya tentang kabar dia, keadaan dia, gitu ya. Tiba-tiba atau mungkin kalau misalkan dia tidak ada kabar, tidak menghubungi kamu, kamu yang duluan mengabari dia, tanya bagaimana keadaannya, apa yang terjadi dengan hari ini, apa yang terjadi dengan dirimu, seperti itu aku lihat di sini ya. Kayak aku lihat banyak hal-hal positif yang sebenarnya kamu selalu berikan ke dia, walaupun itu menurutmu hanya sekedar cuman tanya kabar doang gitu ya, tapi sebenarnya itu sangat bermakna loh bagi dia. Dia ngerasa tersanjung, dia ngerasa kayak diperhatikan secara penuh oleh kamu ya. Kadang suka tiba-tiba telepon dia, kadang suka tiba-tiba chat dia, email dia atau apalah gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak kamu ini perhatian banget ya sama dia, kamu ini sangat memiliki pemikiran yang terbuka gitu loh, dan akhirnya di sini dia merasakan kebaikan-kebaikan dari kamu. Itu yang membuat dia salah satunya juga sangat cinta sama kamu tuh karena ini. Kamu perhatian itu melebihi orang-orang yang dia ekspektasikan akan perhatian sama dia gitu. Dan situasinya kenapa saat ini dia sering menarik diri dari kamu, karena aku lihat memang love language dia ini kayaknya harus dengan bertemu ya, harus dengan adanya pertemuan tatap muka, face to face, adanya sentuhan ya. Intinya kayak deket secara fisik gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebelum dia ini bertemu secara fisik dengan kamu, aku lihat dia tidak akan melakukan tindakan yang ekstrem, tidak akan melakukan suatu keputusan yang barbar. Jadi dia ini orang yang memang harus bertemu secara fisik dulu, baru dia bisa mengambil suatu keputusan atau tindakan. Makanya ketika saat ini hubungan kalian sering sekali on off, terus itu dia sering hilang-hilangan ya, karena ternyata ada jarak di antara kalian ini juga yang membuat dia itu nggak bisa terburu-buru dalam mengambil suatu tindakan. Makanya di sini dia sering menarik diri dan tidak melakukan tindakan apapun. Kenapa? Karena menurut dia kesabaran adalah kunci dari keinginan hatinya untuk mendapatkan sesuatu. Itu aku lihat prinsip dia. Ya, itu menjadi suatu pemahaman di pikiran dia bahwa kalau dia bisa sabar, dia bisa mengalir secara alami begitu saja, menurut dia akan mendapatkan hasil yang terbaik gitu loh dalam percintaan dia bersama kamu gitu. Jadi memang orangnya nggak kayak gerasak gerusuk harus segera juga, enggak. Kelihatannya kayak jalannya lambat, kayak nggak ada kepastian, kayak nggak ada keinginan untuk bersama dengan kamu. Padahal nggak gitu ya. Dia ini memang harus benar-benar yakin dulu gitu loh. Dengan cara apa? Ketemu dulu secara fisik gitu, baru nanti dia bisa menentukan suatu keputusan atau tindakan kayak gitu ya. Jadi intinya menurut dia kalau dia menarik diri dari hubungan ini, ikuti aja alurnya dan bersabar dengan keinginan dia yang menggebu-gebu ini, dengan cinta dia yang menggebu-gebu ini, maka aku lihat di sini dia butuh untuk istirahat agar cinta dan hubungan kalian itu bisa diremajakan gitu ya. Kalau kalian selama ini banyak sekali kesalahpahaman, ada pertengkaran atau ya miskomunikasi gitulah ya. Ya makanya di sini dia menarik diri agar antara kamu dengan dia ada peremajaan dalam hubungan gitu loh. Peremajaannya apa? Ya kalian bisa berpikir dengan jernih, bisa introspeksi diri dulu, terus bisa memahami tentang apa sih yang kalian inginkan di hubungan ini, siapa sih yang sebenarnya kalian rasa penting dalam hidup kalian, apa yang lebih kalian prioritaskan. Nah seperti itu ya.
Dan aku lihat di sini ada building block, berarti saat ini dia sedang mencoba untuk menarik hubungan baru dengan kamu. Ya, dia ingin memperkuat hubungan yang memang selama ini sudah dia jalani bersama kamu. Dia ingin memperkuat hubungan kalian berdua dengan dilandaskan oleh kejujuran, kerendahan hati, komunikasi yang jelas, keinginan yang tulus satu sama lain tentang apa yang disuka dan tidak disuka gitu ya. Terus itu untuk saling mengenal satu sama lain, terus juga memiliki landasan dasar yang kuat, pijakan yang kuat untuk memastikan bahwa hubungan ini bisa bertahan menghadapi badai apapun gitu ya. Terutama distabilkan mungkin secara materi, karir, itu juga kan salah satu apa ya, kebutuhan juga di hubungan gitu ya, karena hubungan gak cuma tentang cinta doang kan, butuh juga kepastian. Untuk membuat kepastian butuh juga kepercayaan dirian. Kepercayaan diri dari mana? Ya mungkin dari materinya, dari mentalnya, emosionalnya, apalagi dari keyakinan, kepercayaan dirinya, seperti itu ya. Intinya di sini bahkan juga dengan tentang apa yang perasaan kalian inginkan satu sama lain, apakah selaras, apakah sejalan keinginan kalian, seperti itu. Sehingga aku lihat di sini sebenarnya ada yang sedang dia mantapkan, ada yang sedang dia persiapkan, yaitu terutama tentang materi ya, tentang materi di sini yang aku lihat nih ya, tentang materi. Kemudian tentang keyakinan hati di sini aku lihat ya, terus juga melepaskan masa lalu. Nah seperti itu ya, dia pun ingin memiliki hubungan yang kuat dengan kamu. Terus itu juga punya apa ya, keputusan atau tindakan yang bijaksana ya, dan bisa lebih terjalin sama-sama. Tapi intinya gini, dia pengen satu sama lain dengan kamu itu saling selaras gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa tuh diomongin kayak gitu loh ya, karena menurut dia hubungan kalian ini akan lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berkuasa jika dilakukan bersama-sama dibandingkan jika dilakukan secara terpisah. Makanya kalau misalkan kalian berpisah tuh hubungannya kacau ya kan, kalian hanya mengandalkan insting sehingga ada kesalahpahaman. Jadi dia ini sebenarnya kan love language-nya dengan cara bertemu ya, atau dekat secara fisik. Nah kalau misalkan memang hambatannya saat ini karena jarak, sebaiknya sih pesan dari ini ya berarti sering buatlah komunikasi yang intim, sering buat komunikasi di antara kamu dengan dia. Kalau memang kalian masih mau hubungan ini terjalin, kalau dia sih masih mau, kalau lihat di sini ya, dia masih ingin tetap bersama kamu. Tapi kalau aku lihat kamunya bagaimana gitu ya, karena di sini harus dari kedua belah pihak harus bersama-sama mau membangkitkan hubungan ini, memperkuat hubungan ini gitu. Bahkan aku melihat ya, kamu itu adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan terhadap dia ya. Dia merasa senang bersama kamu, entah terakhir kali hubungan kalian ini memang sudah pacaran, pasangan atau apapun, tapi aku lihat ketika dia bersama kamu, dia semakin membuka lebar hati dia untuk bisa berteman atau mencintai kamu dan peduli terhadap kamu. Dia menginginkan imbalan apapun dari rasa cintanya terhadap kamu. Bahkan di sini dia benar-benar bahagia bisa bertemu dengan kamu. Dia merasa gembira, merasa puas saat bersama kamu. Bahkan di sini dia sering memimpikan masa depan dia bersama kamu. Dia merasa kayak rerumputan paling hijau ada tepat di depan mata dia, di tempat dia berdiri sekarang ya, di tempat dia berada sekarang bersama kamu gitu ya. Maksudnya kamu lah rumputan hijau itu. Jadi kan kata orang-orang tuh rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Nah kalau sekarang dia berpikir bahwa kamulah rumput hijau yang memang saat ini sudah ada di genggaman dia, sudah ada di sisi dia gitu. Sehingga saat ini dia merasa bersyukur dan bergembira, ada kamu di dekat dia, ada di kamu yang dia miliki gitu ya. Dia benar-benar merasa tertarik banget sama kamu. Ya, kamu ya sweet, manis, seperti madu lebah gitu ya. Kamu yang memang membuat dia merasa udah deh terbucin-bucin gitulah singkatnya lah ya. Ya seperti itu.
Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipusingin ya. Berarti ini memang bukan energi kamu. Dan ini ada Shio, apa namanya, zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Virgo. Dan ini ada bulannya, bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia. Kalian situasikan aja ya. Ada Juni, Agustus, Oktober, Juli, Februari, Maret, September, Desember. Kemudian aku juga punya shio-nya, bisa jadi shio kamu, shio dia. Kalian situasikan aja ya. Ada shio naga, shio kerbau, shio tikus, shio ular, shio ayam, shio anjing, shio macan, shio kelinci. Oke. Untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Maka ya ini terbang. Gak usah berpikir yang aneh-aneh, soalnya ada kipas. Ya. Oke, ini ada A, Y, B, T, X, U, R, P, J, O, V, Z, E, Q, F, L, N, C. Oke, aku rasa cukup ya. Jika salah satu di antara ciri-ciri ini aja yang ada di antara kalian dan ceritanya memang sama, ya maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.